Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahun barunya ya? Karena ini memang masih libur awal tahun ya. Sekarang kalau ada libur akhir tahun, libur awal tahun. Tapi kalau saya memang jujur nggak punya kebiasaan libur tahun baru itu karena saya paling males bepergian atau datang ke tempat-tempat liburan di tahun baru begini ya. Satu, tempat liburan itu pasti penuh sesak, kita nggak bisa apa-apa. Kedua, cuacanya yang buruk kan bulan Desember itu biasanya selalu hujan, untuk penerbangan juga nggak enak. Yang ketiga, ya ini yang paling penting juga, mahal apa-apanya Mbak Agi. Dan Jadi yang terutama belum tentu Mas Hersu bisa foto di situ dan pengen foto di situ kan? nggak bisa ya karena lalu penuh manusia juga kita. Jadi ya ini yang saya kira membuat saya antara lain memang selain tidak punya tradisi liburan tahun baru membuat saya malas. Dan kemarin kan terbaru itu kita lihat bagaimana saya membayangkan teman-teman kita yang berlibur di Bali ya, karena kemudian ada imbauan akan macet parah nggak karuan di sana. Dan kemudian ada imbauan dari Pemprov Bali ya untuk malam tahun baru sebaiknya di rumah aja lah. Ngapain di rumah di Bali gitu? Tapi memang gila banget tempat Ya. liburan seperti itu ya. Oke, tapi Mm. apapun kalau Anda memang melaksanakan liburan tahun baru jangan terlalu menyesal gitu ya. Enjoy aja gitu. Mari kita akan temani Anda dalam perbincangan seperti biasa membaca berita di balik berita. Off the record masih terus bersama saya Bun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di tahun baru Masehi 2024. Akhirnya kita 2024. sampai juga. Yes. Oke, dan tidak terasa itu artinya tinggal 1,5 bulan lagi hari H pemilihan umum itu, Pilpres dan pemilihan umum akan dilakukan. Karena pemilihan umum dan pemilihan presiden itu akan dilakukan pada tanggal 14 Ya. Februari. Dan kalau kampanyenya itu akan berakhir pada tanggal 10 Februari. Jadi nggak lama lagi ya, terlalu dekat. Dan kita sudah mulai melihat adanya perubahan-perubahan ya dalam konstelasi Pilpres ini dari semacamnya masa kampanye ini. Memang Pilpres 2024 ini mencatat apa ya, sejarah tersendiri dalam kampanye ya Mbak. Berbeda Ya. sekali dengan kampanye-kampanye sebelumnya yang yang diwarnai dengan arak-arakan, dengan pengerahan massa dan sebagainya, bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Kelihatannya itu udah dianggap kuno, apalagi karena memang pemilihnya itu yang terbesar sekarang adalah generasi muda ya, pemilih muda ya. Ini pemilih muda ini terdiri dari milenial dan juga Gen Z. Ya, ini jumlahnya kalau saya baca ternyata bukan hanya 52%, kalau baca data di KPU itu 54,45% kalau tidak salah. 56 kalau salah, 56,45% data. Ini jadi gede sekali. Dan memang mereka ini hidupnya, alamnya beda dengan orang seperti kita yang hidup di era kolonial gitu ya Mbak. Kan kalau mereka di generasi digital, kita generasi kolonial gitu ya. Iya, Jadi iya betul. jadi mengubah format itu, dan kemudian terlihat sekali bagaimana gaya Anies yang sebenarnya saya menduga keras, ini dugaan keras saja ini ya Mbak ya. Sebenarnya kampanye format desak Anies itu sebenarnya karena mengatasi keterbatasan duit yang mereka punya. Karena mereka nggak bisa pasang baliho di mana-mana, mereka nggak bisa mengumpulkan massa besar, akhirnya membuat mereka jadi program desak Anies yang bertemu langsung dengan anak-anak muda. Tadinya anak-anak muda, sekarang udah mulai ke petani dan nelayan. Dan itu kemudian saya melihat itu menjadi game changer ya Mbak ya, Ya. karena kan kemudian terbukti dari di media sosial itu gemoy yang tadinya dikampanyekan oleh Pak Prabowo, digunakan oleh Pak Prabowo, dan relatif berhasil sebenarnya sejak awal ya Mbak ya, karena memang sangat antusias banget, terutama anak-anak muda. Ternyata sekarang mulai terdesak gitu ya, terdesak oleh desak Anies. Dan saya kira sekarang ini sudah terjadi perubahan Mbak, konstelasinya gitu. Ya, kita melihat seperti itu Mas Hersu ya. Jadi untuk bagaimana desak Anies itu sekarang berada di atas posisinya ya Mhm. dibanding dengan Gemoy. Gemoy ini kalau saya melihat ini menuju ke titik yang paling parah nih Mas Hersu, Yes. terus turun begitu Ya, ya. saya menyebutnya brand Walaupun image ini Mbak, yang saya sebut sebagai brand image ya, ya, Gemo itu ya. Ya. sampai kerusakan. Jadi sebuah brand yang dibangun dengan, kalau saya membayangkan sih itu, kabarnya kita mendengar kabar dari Romahur Muzi, Romi begitu ya, dia mengatakan bahwa konsultan yang dipakai itu adalah konsultan dari Filipina juga yang dipakai oleh Bongbong Marcos begitu, presiden Filipina sekarang bersama dengan Sara Duterte begitu. Sara Duterte adalah anak dari Duterte, yang dimana sekarang pasangan dari Prabowo adalah juga anak dari Pak Jokowi, yang ketika berkontestasi Pak Jokowi masih menjadi presiden Republik Indonesia. Dan
ketika Sara Duterte ini berkontestasi, dia juga sungguh di backup secara penuh oleh Duterte ayahnya yang ketika itu juga masih menjadi presiden Filipina. Jadi memang betul-betul ini hampir sama begitu Mas Hersu ya antara yang terjadi di sini dengan di sana begitu. Dan kemudian di sana berhasil akhirnya begitu bisa membranding ulang dari Bongbong Marcos ini yang anak seorang diktator Filipina begitu juga tidak dengan kecakapan yang baik begitu kan. Jadi hanya menjual gimmick-gimmick saja begitu. Di mana Bongbong juga ikutan joget-joget dan dia punya ikon juga yang untuk joget-joget di atas panggung yang sangat terkenal, disebutnya juga gemoy kurang lebih demikian gitu ya. Karena badannya cukup besar dan kemudian joget-joget seperti itu. Nah, di sini kemarin sih sempat berhasil ya, tapi kalau sekarang ngelihat trennya Mas Hirsu itu memang sudah hancur lebur. Jadi kalau saya lihat seperti misalnya di Instagram, terus kemudian itu di Twitter, itu sudah jarang sekali yang memakai narasi gemoy begitu. Karena memang dan terakhir kemarin tanggal berarti hari ini tanggal 30 Mas Heri itu 30 31 itu ada war gitu ya, ada perang dua tagar, yang satu kita tahu asal bukan Prabowo yang sampai sekarang itu terus naik dan kemudian ini mendapatkan balasan dari tagar makin diserang makin dipilih begitu. Tapi kalau kita melihat ini nggak strategi sama sekali. Sebuah tagar ketika itu memakai empat kata dan kemudian juga ada imbuhannya, ada kata depan yang dipilih apa dan sebagainya, makin diserang makin dipilih, itu tagar itu artinya lebih banyak digunakan oleh yang buzzer, bukan orang. Iya, kalau asal bukan Prabowo itu mungkin lebih mudah diingat dan kemudian orang akan langsung orang dengan mudah begitu untuk menuliskan itu Mas Hersu karena langsung bisa nempel. Nah, makin serang makin dipilih ini akhirnya saya lihat ya udah langsung down, hilang begitu. Itu hanya dengan sekejap gitu ketika kemudian Ismail Fahmi dari Drone Emprit itu kan mengumumkan dia membuat analisa bahwa gemoy ini kalah total begitu dari asal bukan Prabowo, terus kemudian ada jawaban itu, tapi saya lihat itu cepat sekali hilangnya. Oke, ini yang kita bahas. Ada topik-topik lain juga yang saya kira cukup menarik. Ini soal yang sekarang kayaknya netizen sedang sangat marah terhadap Pak Zulkifli Hasan ini ya, blunder baru lagi ya, Pak Zulkifli Hasan bikin blunder baru lagi tentang bansos itu ya, yang kalau mau pilih bansos selanjutnya itu berarti harus karena itu bansos itu kan trademark yang dipakai oleh Pak Jokowi, itu akan dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran, dan orang kemudian tahu bahwa berarti ini politisasi karena sebenarnya bansos itu kan itu program pemerintah, bukan programnya kandidat kan gitu ya Mbak. Ini nanti akan kita bahas apalagi ya di luar itu ya. Yang itu tadi yang Mas Hersu kalau seandainya jalan-jalan gitu di tahun baru begitu belum tentu bisa foto-foto begitu ya. Kenapa Mas Hersu nggak mau foto? Iya. Oh iya saya baca ini. Ini kasihan ini ya, para fotografer di Batam itu, fotografer keliling itu yang biasa di ikon ya, welcome Batam itu, welcome to Batam itu kan biasanya itu salah satu ikon yang diserbu oleh para wisatawan lokal maupun asing gitu, sebagai penanda bahwa mereka sudah pernah ke Batam itu kan untuk foto-foto dengan background tulisan welcome to Batam. Tapi karena kemudian di situ rupanya dipasangi baliho atau ya bannernya atau apa namanya ya, banner ya ini kalau saya nggak ya, banner dari Prabowo Gibran, kemudian para wisatawan tuh nggak mau foto di situ begitu, dan akibatnya yang terjadi adalah ngeluh ini para fotografer. Saya kira ini kita mulai dari situ aja langsung ya Mbak Agi ya, kita mulai dari pembahasan soal bagaimana ini. Kemudian saya baca di media sosial bercandanya begini, belum jadi presiden sama wapres aja udah bikin susah orang kecil gitu kan. Iya, jadi itu ceritanya gimana? Malah Mas Hersu tuh yang ngasih tahu saya tadi tuh. Ya, itu ada. Jadi itu jadi saya heran betul, ya. Saya justru dikirimi oleh seorang teman di luar negeri, ya teman dia mengirim ke saya. Ini gimana Mas Hersu? Dia tanya ke saya. Saya begitu seperti biasa kan saya, karena dia mengirimnya screenshot, karena begitu dia kirim screenshot, saya kan bukan orang yang begitu dapat screenshot terus kemudian saya sebar kemana-mana. Saya coba terakhir, ternyata memang beritanya ada. Jadi itu beritanya di Batam pada tahun baru ini banyak sekali. Kan ini merupakan waktu yang panen biasanya bagi para fotografer keliling gitu ya, untuk yang menawarkan jasanya. Meskipun sebenarnya orang sekarang dengan mudah
menggunakan foto-foto pakai gadget dan sebagainya. Mhm. Tapi tetap saja fotografer keliling ini penting karena mereka ini biasanya karena sudah sehari ada di situ, jadi biasanya pengambilan gambarnya, angle-nya dan sebagainya jauh lebih Mhm. bagus gitu. Mhm. Tapi Betul. mereka ini para fotografer keliling ini ngeluh karena memang tidak ada orang yang sekarang mau foto dengan background itu karena di belakangnya itu kemudian ada bannernya Gibran dan Prabowo dan Gibran seperti kita lihat ya, backgroundnya ini foto-fotonya semacam ini. Jadi mereka pada pergi dan akhirnya ini diprotes oleh banyak kalangan dan kemarin sore kalau tidak salah itu oleh Bawaslu Batam itu kemudian diturunkan banner-banner itu. Sehari sebelumnya juga sempat terjadi diturunkan dan kemudian karena sebelumnya itu disebutnya namanya Ibu Marlin kalau katanya ini wakil gubernur Kepri juga yang masang itu dan kemudian dia tim sesnya dari Prabowo Gibran gitu. Itu juga sempat diturunkan tapi kemudian esok nyari lagi itu muncul lagi dan akhirnya oleh Bawaslu itu diturunkan. Jadi ini menurut saya kocak juga. Jadi kadang-kadang memang di era pemilu, era ya kampanye seperti sekarang ini banyak orang yang merasa terganggu sebenarnya dengan alat peraga kampanye itu karena memang tidak ada regulasinya Mbak ya, kelihatannya di semua kota orang bebas memasang di mana saja gitu dan bagi orang yang tidak terlibat dalam kampanye yang merasa terganggu gitu. Tapi kalau untuk wisatawan mancanegara mungkin buat mereka ya secara estetis gitu mereka merasa terganggu ya. Kenapa? Karena dia maunya view pemandangan Batam dan sebagainya kan itu penanda dia pernah ke Batam. Terus mungkin mereka akan tanya ini apa nih gitu. Wajah-wajah dua orang ini gitu. Kalau di Hollywood kan ada juga itu ya yang latar belakangnya bukit terus ada tulisan Hollywood dan sebagainya tuh. Ada patung-patung presiden Amerika lah di sana kan ya orang itu dia ya itu memang faktor sejarah. Kalau ini apa gitu. Iya, sebetulnya udah ada aturan ya itu untuk pilpres seperti ini gitu. Peraturan di manakah letak letak APK atau alat peraga kampanye itu bisa diletakkan begitu, bisa dipasang. Yaitu antara lain seperti misalnya kita tahu Mas Hersu yang kemarin menyalahi ya jelas yang diletakkan di atas pos polisi yang itu ada di Jawa Timur ya di Mojokerto kalau tidak salah. Dan kemudian juga belum lama ini sekitar mungkin 1 pekan yang lalu itu ada di Semanggi Mas Hersu. Ada di Semanggi, di daerah Semanggi dan itu berupa videotron kalau tidak salah. Itu videotron ini mahal sekali loh ya. Biasanya biayanya sampai miliaran begitu. Dan itu juga sudah dicopot begitu karena itu letaknya juga di dekat pos polisi kalau tidak salah. Dan biasanya di tempat-tempat milik negara begitulah ya, milik pemerintah begitu. Dan ada juga kejadian di Tangerang atau di Banten itu yang ada di tembok dari rumah sakit Bayangkara ya karena itu kan berarti milik kepolisian begitu. Nah, biasanya di tempat-tempat itu memang tidak diperbolehkan Mas Hersu di tempat-tempat umum yang kemudian fungsinya adalah untuk umum bukan untuk golongan begitulah ya, untuk area publik begitu. Walaupun area publik itu sendiri di beberapa lokasi seperti misalnya gedung olahraga ya itu bisa disewakan untuk area kampanye. Pada saat disewakan boleh saja mereka memasang APK di situ, tapi sesudah itu clear begitu ya, bersih. Nah, mungkin saya tidak tahu untuk di sekitar Batam itu apakah itu milik Pemda, milik apa, dikelola oleh siapa, Dinas Pariwisata atau apa. Kok dia bisa ya masang di situ sementara ini pasti dengan perhitungan bahwa tempat itu akan didatangi oleh ribuan orang kan. Nah, dan catchy memang Mbak tempatnya di atas gitu. Catchy banget, iya. Dan setiap orang yang kemudian ingin berfoto dengan tulisan Welcome to Batam kayak begitu pasti akan baliho itu pasti akan masuk ke dalam jadi in frame gitu ya. Di dalam ininya. Nah itu yang mungkin saya rasa sih ya kebangetan sih ya. Tapi itu cara-cara yang sebenarnya cerdas Mas Hersu dia. Cuman kita nggak tahu ya itu area publik yang dimiliki pemerintah atau tidak ya. Kalau misalnya Bawaslu kemudian bertindak tanda petik ya. Ya tidak boleh, iya. Ya. Oke, mari mari tinggalkan kampanye. Ini soal Bawaslu kita teruskan aja soal baliho kita bisa teruskan Mas Hersu. Yang di Jogja ada perkembangan. Oke. Ya. Ini kalau di Jogja yang perusakan baliho Anies ya di daerah mana Suronatan ya tidak salah Mbak Gia. Suronatan. Perusakan baliho Anies beberapa waktu kemarin yang kemudian ternyata ada videonya dan videonya sempat viral dan itu baliho Anies ini sebenarnya sangat sedikit sekali jumlahnya. Jadi mungkin yang bikin mangkal adalah baliho cuman segitu-segitunya, cuman sedikit dan kebetulan di lokasi itu cuman satu-satunya dirusak pula begitu kan.
Nah, akhirnya yang pelakunya ini kan sudah diproses begitu, tapi kepolisian juga menunggu hasil dari penyelidikan dari Bawaslu. Tapi yang menarik adalah reaksi dari warga setempat, Mas Hersul. Jadi dari baliho yang dirusak itu yang sebelumnya ukurannya adalah 2 kali 3 meter, sekarang kemudian dibuatkan menjadi 2,5 kali 3 meter. Dengan mereka mereka mengatakan bahwa kalau ini sampai dirusak lagi, kita bikin yang lebih besar lagi dan lebih banyak, nggak cuma satu begitu. Ya, ya, Jadi ya. ini hati-hati dengan perlawanan rakyat yang organik semacam ini. Ya, jadi blessing juga loh untuk perusakan itu ya. Mestinya Timnas Amin mesti berterima kasih pada si pelaku perusakan. Boleh, boleh. Oke, tapi saya kira kan Pak, itu pelakunya kan perorangan ya Mbak ya. Saya kira Ya, tim ses salah satu calon presiden gitu. Jadi bukan kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ya, bukan dalam hal ini ya. betul, betul. Karena memang kalau di Jogja, Anies kan tidak dibandingkan dengan PDIP begitu ya Mas Ersu, itu memang tidak terlalu kuat begitu. Walaupun Anies lahir di sana, karena memang Jogja, daerah Jogja, Magelang, Klaten itu lebih ke merah lah gitu. Hampir sama dengan Jawa Tengah. Yes, oke. Oke, kita mau kemana? Ke Pak Zulkifli Hasan dulu atau ke Gemoy-Gemoy dulu? Pak Zulkifli Hasan ya saya kira yang Iya nih Pak sulit ya. Zulkifli Hasan nih parah ini orang bener. Jadi Yang kayaknya blunder yang kedua ya saya kira Mbak Gia setelah kemarin dalam jangka waktu sholatnya. dekat Ya. luar biasa. Sebelumnya soal-soal itu kita mengikuti kayaknya tidak ada permintaan maaf ya dari dia ya. Nggak ada dan ini kelihatannya tidak nggak tahu saya di Bawaslu bagaimana juga kelanjutannya. Iya, iya, betul. Dan sepertinya memang diupayakan oleh tim bahwa itu kemudian akan terhapus di memori kita, begitu kan? Dengan adanya tagar-tagar, dengan adanya konflik-konflik dan orang akhirnya tidak mengingat itu lagi. Tapi jangan salah, hal seperti itu akan selalu diingat, terutama kalau seandainya sesuatu itu berhubungan dengan SARA begitu. Nah, kalau yang sekarang ini blundernya lebih-lebih lagi, ini juga membuat marah banyak kalangan Mas Hersu. Ini rame, bahkan yang kemudian bereaksi salah satunya adalah Alisa Wahid, putri tertua dari Abdurrahman Wahid ya, dari Gus Dur begitu. Dan Alisa Wahid ini sebetulnya kalau tidak keterlaluan betul dia juga nggak nyolek sih kalau saya lihat gitu ya. Tapi ini memang sudah keterlaluan dan kita tahu kalau Yeni Wahid kan sekarang ada di kubu 03 ya bersama Ganjar dan Pak Mahfud. Sementara kalau Alisa ini memang menempuh jalan terjal LSM kurang lebih demikian. Jadi dia seperti buruh migran apa dan sebagainya termasuk ketidakadilan yang seperti ini atau penyalahgunaan atau pembohongan publik bisa dikatakan demikian. Yaitu ketika berada di Kendal beberapa hari yang lalu, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, itu dia menanyakan kepada publik. Dari videonya seperti itu, Mas Hersu. Jadi ini video yang ditayangkan di TV nasional. Terus kemudian di video itu tampak dari PAN, jadi ini mungkin kampanye PAN ya, kampanye PAN, dia berjajar bersama kader-kader PAN dan kemudian dia menanyakan kepada khalayak warga yang ada di situ. Kurang lebih Pak Zul ini menanyakan, yang kasih bansos dan BLT siapa? Dijawab Jokowi, begitu rame. Terus kemudian dia menanyakan lagi, yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Warga angkat tangan. Kemudian Pak Jokowi itu PAN dan PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok. Ada jawaban lagi. Gibran itu siapa sih? Kemudian anaknya Pak Jokowi begitu. Jadi ini memang sesuatu yang dipelintir dan pembodohan betul sih kalau saya lihat Mas Hersu ya. Makanya yang marah itu banyak sekali kalau saya lihat di Twitter. Bagaimana dia memelintir keadaan bahwa ini adalah uangnya adalah uang negara dan uang rakyat juga yang dikumpulkan begitu kan. Dan kemudian dibagikan. Jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Oh, Gibran itu sopo sih? Anaknya Pak Jokowi. Dan tapi pola-pola seperti ini terus berjalan gitu dan ini diusahakan tampaknya agar supaya yang seperti kita tahu begitu ya ini ke arahnya ke kubu 02 begitu kan. Kalau Pak Jokowi sendiri kan kita sudah tahu ya
bahwa dia itu menjadi endorser dari 02 karena ada Gibran di situ. Tapi di sekelilingnya pun juga mengatakannya demikian begitu Mas Hersu, bahwa ini dari Pak Jokowi. Terus kita tahu bahwa kalau Pak Jokowi itu mendukungnya 02 dan kemudian anak Pak Jokowi menjadi pasangannya Prabowo dan sebagainya. Itu yang menjadi kegundahan dari Ya. masyarakat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya dalam konteks itu Zulkifli Hasan nggak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena realitasnya memang ini digunakan oleh Jokowi itu untuk mendongkrak mendongkrak kampanye Prabowo Gibran. Ini kelihatan sekali kan. Kita kemarin sempat membahas bagaimana sebenarnya bansos itu rencananya kan hanya berlangsung sampai bulan Maret itu dengan asumsi kemarin pilpresnya itu mungkin satu putaran. Mungkin mereka gitu berasumsi ya Mbak yang mereka tidak lihat kemudian terjadi perubahan eskalasinya berubah dan kemudian diperpanjang sampai bulan Juni ya pembagian bansos itu. Jadi dengan ini berarti antisipasi kita waktu itu ingat kalau Juni berarti mereka nggak pede dengan satu putaran, jadi mereka tetap akan gunakan itu dan itu kelihatan kan Mbak Agi sekarang nih Pak Jokowi terus keliling terus bagi-bagi bansos. Jadi tolong yang rakyat yang cerdas lihat bahwa itu bukan bagian dari tugas kenegaraan Pak Jokowi, itu bagian dari kampanye menggunakan fasilitas negara dan dana negara yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, kalau kita melihat secara clear seperti itu ya. Sekarang seorang presiden untuk melakukan perjalanan keliling seperti itu, untuk satu hari saja, satu hari biasanya Pak Jokowi melakukan di beberapa titik. Itu habis berapa miliar Mas Hersu. Ya. Jadi biasanya misalnya dia taruhlah misalnya di Kota Banyuwangi, itu kan kepolisian dari daerah sekitar juga di BKO kan. Kodim setempat juga. Iya, dari TNI, dari kemudian kepolisian, dari semuanya dikerahkan begitu ya. Biasanya dan sebagainya ya. Ya, Pemda, Satpol PP dan sebagainya. Itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Sementara Pak Jokowi di lokasi dia hanya membagikan BLT, tanya-tanya kalau di pasar juga menanyakan harga dan sebagainya begitu. Dan kalau kepada masyarakat gimana harga-harga, terus kemudian yang dulu berapa, sekarang naik menjadi berapa begitu dan dialog-dialog pertanyaan yang kemudian mendapatkan hadiah sepeda dan sebagainya yang tidak signifikan. Kalau seandainya dia dilokasikan secara simbolis dia membagikan biasanya ya berupa beras, terus juga bantuan langsung tunai yang diberikan pada bulan November dan Desember sebesar 400 masing-masing setiap bulan 200 begitu. Dan ini diberikan kepada 18 juta orang lebih. Sementara kalau bansos yang 10 kg per bulan itu kan diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga begitu ya. Nah, dari sini saja kita melihat sebenarnya pekerjaan Pak Jokowi itu bukan pekerjaan presiden dengan membagikan bansos begitu. Itu kan pekerjaan yang sudah ada sistemnya begitu kan, diberikan lewat Kementerian Sosial, kemudian sudah ada sistemnya sampai ke bawah. Mereka lah itu yang bekerja begitu. Bukan presiden untuk membagikan itu, mungkin dari kecamatan beserta dengan kelurahan, kepala desa dan sebagainya. Pekerjaan mereka begitu. Dulu sebenarnya pada saat Pak SBY ini kan sebenarnya BLT semacam ini dimulainya dari zaman Pak SBY dan itu berlangsung ketika Pak SBY akan running untuk 2009. Ya, jadi itu memang strategi pemenangan juga waktu itu. Strategi pemenangan Pak SBY yang berhasil dan akhirnya Pak SBY menjadi presiden kedua kalinya. Dan ini yang kemudian digunakan sekarang oleh Jokowi. Tapi pada saat Pak SBY dulu Mas Hersu, dia tidak keliling seluruh Indonesia membagikan itu sendiri begitu. Jadi dia secara simbolis melakukan itu, kemudian menterinya dan sebagainya, tapi kemudian orang melihat bahwa Pak SBY membagikan BLT semacam itu. Tapi kalau Jokowi sekarang dia hadir, betul-betul hadir di tengah masyarakat yang kalau orang tidak tahu Pak Jokowi membagikan ini, memperhatikan kami. Tapi kalau dari segi finansial untuk anggaran, walaupun ada anggaran presiden ya tetap, tapi itu saya rasa itu merupakan salah satu pemborosan gitu. Dan kita tahu kehadiran Pak Jokowi adalah dalam rangka mendongkrak popularitas begitu, bahwa ini dari Pak Jokowi padahal itu dari negara, itu ya, dari Pak Jokowi rakyat. Dan kemudian nanti dia akan dilanjut, siapa pelanjutnya Pak Jokowi adalah Prabowo Gibran begitu. Itu setiap kali berkunjungan saya perkirakan mungkin nggak kurang tuh 2-3 miliar kunjungan beliau itu kan, karena kan rombongan beliau itu kan sangat besar ya, ada biasanya kan setiap kali kunjungan ada tim advance ya, mereka melakukan itu dan koordinasinya dan sebagai rapat-rapat di Pemda setempat itu luar biasa. Jadi besar sekali kalau dana kunjungan dana pengamanan dan persiapan kunjungan Pak Jokowi itu dibagikan ke rakyat, itu juga cukup banyak rakyat yang akan perutnya terkenyangkan begitu. Tapi kalau sekarang betul-betul memang makanya saya bilang tadi ya, Zulkifli Hasan walaupun ini blunder lagi, tapi saya kira tidak bisa dilepaskan ya karena dia tahu memang Pak Jokowi menggunakan itu.
sekarang kan yang dia usahakan oleh Pak Zul ini dia mau dapat manfaat, karena selama ini yang kelihatan dapat langsung manfaatnya Prabowo Gibran kan begitu ya, dengan BLT itu. Tapi kemudian dia dengan mengklaim bahwa Pak Jokowi itu adalah PAN, itu dia mau mendapatkan efek dari itu. Saya kira kotil efeknya dari Pak Jokowi yang diharapkan oleh Pak Zulkifli Hasan itu gitu. Dan Pak Jokowi juga senyum-senyum aja kok, nggak mempersoalkan ketika Pak Zulkifli Hasan waktu itu mengklaim bahwa Pak Jokowi itu sekarang kartu anggotanya bukan PDIP lagi tapi PAN gitu ya lagi ya. Jadi saya kira ini bagian dari kecurangan. Iya, betul. Ini saya kira ini bagian dari kecurangan, manipulatif lah tidaknya kita sebutnya gitu ya. Sangat-sangat manipulatif Mas Helsu. Jadi memang kalau kita melihat ini khusus untuk PAN ya, ini karena kita melihat kekhawatiran memang dari Zulkifli Hasan bahwa PAN tidak akan lolos ke parlemen begitu kan. Karena memang sudah banyak sekali yang memprediksi bahwa perolehan PAN begitu akan ada di bawah 4%. Dan ini memang banyak partai-partai parlemen sekarang ini yang tampaknya akan keluar gitu ya, terancam tidak akan lolos. Salah satunya adalah PAN, sehingga tapi kita melihatnya kok dia seperti melakukan segala cara begitu supaya bisa naik. Ya salah satunya adalah karena kurang populer dan juga kurang keterpilihan, jadinya ya mendompleng kepada nama Jokowi itu tadi begitu. Dan ini Mas Hersu, kita bacakan beberapa saja ya komentarnya. Ini luar biasa, masyarakat itu marah loh Mas Hersu sebenarnya dengan ini begitu ya. Tapi ada juga yang menyindir, seperti ini lucu ya. Dia bilang, itu bukan beras impor bos, tapi itu hasil panen raya dari food estate karya Menhan Prabowo yang anggarannya 108 T. Hebat kan? 108 triliun gitu loh gitu. Ini sindiran ya, sindiran tajam. Kemudian ada yang membalas, sadis sih melebihi dongeng zaman dulu nanam singkong yang dipanen beras bro gitu. Terus ada juga yang dia mengatakan ini telak ya, dia netizen mengatakan seperti ini, kerja politisi hitam tak jauh dari perusakan nalar, jijik dengan model pembengkokan nalar ala Zulhas CS, dia mengatakan seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini menjawab kepada Alisa Wahid ya, dia mengatakan seperti ini kesalahan fatal mbak, kalau kemudian bansos dijadikan instrumen politik untuk paslon tertentu, bansos itu untuk kepentingan rakyat yang diambil dari uang rakyat. Pak Zul Hasan sadarlah sebagai politisi, jangan lagi menipu rakyat dengan cara yang tak mendidik begitu. Sementara komentar dari Alisa Wahid sendiri, dia mengatakan seperti ini. Tajam nih komentarnya ya. Dia mengatakan, Pak Menteri, bansos dan BLT itu program negara, pakai uang rakyat, uang kami, bukan dari Pak Jokowi. Janganlah rakyat diajari untuk salah paham begini. Kita semua punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa loh Pak. Yes, oke. Ayo Pak Jokowi, malu nggak nih? Ya. Dan ini jangan salah ya, tadinya mungkin berharap dia mendulang elektabilitas, dari sini itu bisa jadi blunder baru dari biasa yang membuat orang jadi makin antipati gitu ya, bukan hanya pada PAN tapi juga kepada Pak Prabowo dan Gibran, yang karena bagaimanapun itu digunakan untuk instrumen pemenangan oleh Prabowo Gibran gitu. Kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi ya, soal fenomena gemoy. Memang ini pertama kali ya, ini soal bahwa gemoy itu sudah dikalahkan oleh desak Anies itu pertama kali dicuitkan oleh Ismail Fahmi itu pada hari Jumat. Saya ingat ya, malam-malam ya, dia kita pukul 7 sekian gitu malam hari, dia mengamati, loh ternyata sekarang di media online dan Twitter itu sudah terlewati ya, gemoy itu decline, turun terus, sementara kemudian desak Anies naik, begitu ya Mbak ya. Ini menarik, dan saya kemudian kemarin juga buat konten, ternyata disebutkan oleh LSI Denny JA yang ini memang konsultannya Gerindra dan Prabowo ya, karena sejak awal selalu mengunggulkan Prabowo dan Gerindra, itu dia menyebutkan bahwa oke, memang betul Twitter dikuasai oleh Anies, tapi kata dia TikTok dan Instagram ini penggunanya kebanyakan wanita ya dan milenial ya Mbak ya. Betul. Itu masih dikuasai oleh Prabowo Gibran. Tapi kan ada fenomena menarik ketika akhirnya Anies terjun mulai jadi pengguna perdana di TikTok ya, itu hari Jumat juga ya, Jumat malam juga ya Pak, pukul 22, dan kemudian waktu itu ditonton oleh 302.700 orang penontonnya, itu yang nonton live loh ya, belum lagi kemudian setelah diamplifikasi di konten-konten di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Dan hari Sabtu kemudian berulang lagi bersama Ferry Farhati ketika dia naik kereta live lagi, dan penontonnya itu sampai, yang penonton live sampai 400
20.000 ya. Jadi meningkat terus. Jadi ini kelihatannya begitu dia masuk ke TikTok itu juga mengubah mengubah yang tadinya citra TikTok itu alay-alayan gitu menjadi bisa lebih serius. Jadi ini memang menurut saya menarik, makanya saya menyebut ini sebagai game changer gitu. Dan kelihatannya dan waktu yang tersisa sekarang ini susah untuk menjual lagi gemoy-gemoyan itu, apalagi nah ini yang menarik bagi kalau amati rupanya bersama dengan itu di media sosial terutama di WhatsApp grup itu kan beredar video-video Pak Prabowo. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya video itu video lama ya, Pak Prabowo menggunakan pakaian dress code yang kantong baju biru krem ya, krem itu yang pakai kotak Betul. 4 itu. Safari, ya. Safari 4 itu, dan kemudian di situ dia marah-marah, dan kemudian juga Pak Prabowo waktu itu ini videonya ini Anda bisa praktikkan video ini ketika Pak Prabowo itu kelihatannya sudah kesulitan untuk turun di sebuah jalan menurun dan mesti dipandu oleh seseorang gitu. Nah mereka kemudian diberi narasi bahwa posisi kondisi kesehatan seperti ini kok mau memimpin bangsa. Artinya sebenarnya ini serius karena ini dampaknya bisa siap-siap ya kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, berarti Gibran sebenarnya yang jadi presiden tuh. Saya kan tipikal saya bukan orang yang mudah begitu seperti saya sebut tadi pertama, begitu menerima video atau berita saya akan menyebarkan itu. Saya langsung melihat begitu lihat yang dipakai oleh Pak Prabowo, pakaian safari coklat krem itu. Saya tahu ini pasti bukan video baru, ini video lama tahun 2019 lah tidaknya gitu ya Mbak. Dan kalau sekarang kan Pak Prabowo menggunakan baju biru muda kan begitu ya. Dan kemudian kepada orang-orang yang mengirim kepada saya ingatkan, ini bukan video sekarang, ini video pada Pilpres 2019. Tapi jawabannya mengejutkan Mbak Agi pada saya. Nah, kalau tahun 2019 saja udah seperti itu, apalagi sekarang 5 tahun kemudian kan Pak Prabowo makin tua, dia kesehatannya makin berat. Ini memang saya bilang ini kampanye yang sangat masif dan destruktif. Sementara kan mungkin tidak banyak orang seperti saya gitu yang ketika menerima kiriman berita atau video, kemudian saya melakukan check and recheck begitu ya. Orang langsung percaya dikirimkan dan itu masif banget. Dan ini saya kira dampaknya negatif kepada Pak Prabowo juga gitu. Citra Pak Prabowo jadi saya jadi mikir, loh, maksud saya untuk menjelaskan supaya orang itu jangan terbiasa menyebar hoax begitu ya, berdasarkan fakta, di mereka malah jadi justifikasi. Coba, kalau 5 tahun aja kesehatan Pak Prabowo seperti itu kok, apalagi sekarang begitu. Ini saya mohon maaf juga kepada banyak sahabat, sekaligus di sinilah. Saya sering termasuk yang paling rewel kalau ada orang ngirim-ngirim berita yang hoax, berita yang lama gitu, saya selalu ingatkan, dan kemudian banyak senior selalu sebelum ngirim ke saya selalu dengan tambahan pertanyaan, ini benar nggak ya Mas Hersu gitu. Saya jadi jadi fact check gitu ya jadinya. Iya Mas Hersu, saya tahu, dan selain itu juga ada video-video yang lain yang ketika kakinya diseret apa dan sebagainya itu menjadi viral. Tapi ada video juga Mas Hersu yang belakangan ini begitu ya, saya melihat sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu begitu, tapi banyak sekali yang mengunggah, yaitu ketika Pak Prabowo kesulitan untuk mengingat sesuatu dan kemudian menjumlahkan sesuatu, menghitung kurang lebih seperti itu. Kalau tidak salah itu terjadi pada ulang tahun PSI ya, karena kemungkinan besar ulang tahun PSI karena Pak Prabowo itu berbicara di depan, kan dia datang ke acara ulang tahun PSI itu kan, dan kemudian memberikan sambutan, dan dia posisinya di depan dan di belakang itu ada pengurus PSI begitu, dan kemudian Pak Prabowo tadinya dia berbicara biasa, dan sesudah itu dia seperti ingin menjelaskan bahwa sudah berapa lama saya itu bekerja untuk Pak Jokowi begitu. Jadi maksudnya ketika dia menjadi Menhan itu sudah berapa lama begitu. Tapi kemudian dia tidak ingat itu, mungkin blank atau apa, dan dia kemudian berbalik kepada beberapa orang PSI, pengurus PSI yang ada di belakang dia, dari tahun berapa ya? Berarti berapa tahun ya? Kemudian ada yang menjawab 9 tahun, bilang gitu. Oh bukan, maksud saya dia menjelaskan gitu ya, kurang lebih bahwa saya bersama Pak Jokowi begitu. Kemudian dijelaskan dari tahun 2019 Pak, kalau itu. Oh bukan, dia bilang begitu lagi. Sepertinya, dan dia bingung begitu, seperti kehilangan konsentrasi Mas Hersu. Padahal kalau seandainya dia masih ingat, dia ingat itu tahun 2014 begitu kan. Dan sekarang 2014 itu kan artinya
hampir 10 tahun karena dia mengucapkan itu di tahun 2023 kemarin, pekan yang lalu begitu. Tapi itu dia kesulitan untuk menjelaskan dan ketika ditangkap bahwa oh maksudnya ketika Bapak menjadi Menhan, kalau itu berarti sudah 4 tahun. Itu pun dia kebingungan gitu. Dan akhirnya kita tidak tahu apa namanya yang ada di benak Pak Prabowo sesungguhnya itu apa begitu karena yang diajak berbicara pun juga maksudnya apa ya gitu. Nah kalau kita melihat dari debat yang pertama, debat antar capres begitu kan, itu kan kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan, baik itu pertanyaan dari Anies, dia tidak menjawab apa yang ditanyakan, maupun itu pertanyaan dari Ganjar ketika Ganjar menanyakan soal HAM begitu yang sama sekali tidak dijawab dan kemudian dia malah menjawab dengan cara ngeles lah begitu ya dia tidak mau dan itu diduga memang dia tidak konsentrasi kemudian dia tidak mengetahui cara yang bagaimana benar untuk menjawab itu sehingga akhirnya ya kita sudah tahu lah situasinya kita kan bukan anak kecil kurang lebih kepada Anies kan mengatakan seperti itu jadi jawaban-jawaban yang kemudian dari pengikutnya dari followernya dari pendukungnya yang ada di belakang kan ketika itu kemudian tepuk tangan apa dan sebagainya jadi lebih kepada jawaban-jawaban itu untuk mengalihkan sesuatu begitu tapi kalau orang yang mengikuti debat dengan benar, mereka kan betul-betul ingin mendapatkan jawaban itu apa yang ditanyakan Ganjar, kita ingin mendapatkan jawabannya, bukan ngeles, bukan kemudian berpindah kepada topik yang lain gitu. Ya. Nah, tapi kalau balik lagi ketika ke topik ke Gemoy itu tadi ya Mbak, ya kan memang Gemoy ini kan sebenarnya identik dengan anak-anak muda sebenarnya dan kita sejak awal ini beda sekali dengan karakternya Pak Prabowo kan begitu ya. Pak Prabowo kan citranya dari pakaian safari yang dikenakan segala macam itu kan itu mengacu baju yang digunakan oleh Bung Karno kan itu heroik begitulah ya, revolusioner dan sebagainya. Citra itu sebenarnya yang selama ini coba dibangun oleh Pak Prabowo dan itu melekat kuat gitu ya. Bahkan banyak media internasional menyebutnya Pak Prabowo ini ultranasionalis kan begitu digolongkannya begitu ya. Tergantung itu konotasinya kalau dari sisi barat itu akan negatif tapi mungkin kalau dari sisi kita disebut nasionalis itu bagus gitu. Tapi kan kemudian ketika diubah brandingnya menjadi Gemoy, bajunya diubah jadi warna biru dan sebagainya, ya memang Pak Prabowo kehilangan ruhnya ya, ruh Pak Prabowo yang asli itu seperti itu dan saya nggak terkejut kalau kemudian sekarang itu dengan mudah Gemoy itu runtuh begitu saja apalagi kemudian ternyata kan saya kira sebenarnya momentum awal Gemoy itu hancur ketika debat pertama ya, ketika Pak Prabowo terlihat emosi ketika berdebat dengan Anies Baswedan kan kemudian diplesetkan menjadi Gemosian gitu ya jadinya ya sebagai akronim dari Gemoy tapi emosian begitu. Dari situ kan kita sebut ya kemarin beberapa kali kita ulang bahwa ini kayak bubble gitu antara produk dengan brandingnya itu nggak nyambung kan. Jadi memang mudah orang kemudian meninggalkan itu dan saya kira mungkin kalau harus tim Prabowo Gibran harus mencari branding lain tapi dalam waktu yang pendek sekarang itu branding seperti apa karena kita tahu bahwa Gemoy itu dirancang cukup lama Mbak ya itu dan biayanya besar tuh kita lihat kan aplikasinya pada baliho-baliho di balihonya juga dengan IA yang kelihatannya Gemoy begitu. Jadi Pak Prabowo nggak kelihatan seperti orang tua tapi yang lucu. Kemudian juga di media sosial itu digarap dengan serius dan off airnya itu kan semua partai-partai pendukung dan juga Gerindra itu kan mengadakan lomba-lomba Gemoy dan sebagainya gitu. Tapi ini kan memang nggak ada punya narasi sama sekali miskin dan kemudian eranya masuklah Anies ke anak-anak muda yang pemilih terbesar dengan program Desak Anies itu yang memang kemudian banyak orang bahkan menilai ini memang luar biasa ini Desak Anies ini karena membawa perbedaan yang luar biasa dan saya kira yang memikirkan ya memang anak-anak generasi Gen Z juga yang membuat konsepnya. Jadi kalau buat kita mungkin nggak terpikir ya karena kita udah terbiasa dengan format kampanye seperti sekarang kalau kampanye itu ya pengerahan massa kemudian dangdutan lempar-lempar hadiah dan sebagainya. Tapi ternyata mereka itu paham seperti itu gitu ya dan inilah kemudian yang menghancurkan dengan mudah branding Gemoy dari Pak Prabowo tadi. Jadi menurut saya selesai ya branding dua bahwa anak muda pada Gibran dan Gemoy pada Pak Prabowo itu sebagai brand udah selesai. Jadi nah ini sekarang masuk era Anies dan saya kira menariknya kemudian nanti kita lanjutkan
ketika kemudian Anies masuk juga ke TikTok. Dan itu ada fenomena baru juga yang saya kira menarik dan biasanya Mbak Agi bisa lebih menjelaskan ketimbang saya. Iya, memang ini sebetulnya Prabowo menghancurkan image-nya sendiri ya Mas Ersu. Ya. Setelah dari debat itu gitu, yang dimana dia malah joget-joget dan emosional, ini kan sebagai sesuatu yang kelihatan tidak cerdas. Maksud dia adalah untuk lucu-lucuan masuk ke Gen Z, di mana Gen Z itu segala sesuatu tuh mungkin semacam artifisial begitu kan, nggak mau mikirin yang berat-berat, jadi lebih suka lihat joget-joget, narasi yang ngambang apa, yang penting lucu begitu kan. Tapi ternyata itu buat orang yang mulai berpikir dan kemudian menuliskan sesuatu dan menghajar itu narasi kontra apa yang dilakukan Prabowo di medsos itu pada banyak yang kemudian tercerahkan gitu Mas Hersu. Nah, terus kemudian itu lebih parah lagi ketika beberapa hari kemudian ada dasmu etik itu tadi. Jadi betul-betul menghancurkan itu ketika dasmu etik itu sudah nggak bisa ditolong lagi. Dasmu etik itu kemudian di mana-mana sekarang menjadi bercandaan, mau di warung kopi, mau kita di WA, mau di apa, setiap kali ini dasmu itu menjadi sangat-sangat populer begitu. Yang kalau dulu di Jawa saja, tapi sekarang semua orang seluruh Indonesia tahu kata dasmu itu tadi. Jadi sedikit-sedikit kalau nggak ini bilang dasmu gitu. Jadi bisa dirangkai dengan kata yang lain. Saya kira itu sebenarnya bukan kesalahan Pak Prabowo, karena apa? Kan Pak Prabowo memang sejak awal Pak Prabowo bukan seperti itu. Jadi ini memang brand yang dipaksakan, dan ini kelihatan sekali mainannya timnya Gibran dan Jokowi lah. Saya kira yang pengen mengubah citra seperti itu kan, karena dan Prabowo sendiri dengan sadar dia kan menyatakan bahwa dia dulu karena belum ngerti politik dia kalah dengan Pak Jokowi. Karena dia ikut gayanya Pak Jokowi kan begitu. Tapi kan gaya itu, branding itu harus ditopang oleh watak dia yang genuine. Jadi ketika tidak genuine, nggak match gitu kan, dan dengan mudah orang kan akan kembali ke watak aslinya. Jadi saya sih nggak terlalu menyalahkan Pak Prabowo, kan kita sejak awal juga menyatakan sudahlah dengan watak aslinya yang lebih genuine, karena sekarang kan mungkin orang kalau pendulum politik berubah, orang tadinya lihat Pak Jokowi seperti itu pengen juga figur yang tegas. Tapi mungkin karena Pak Prabowo sendiri juga terbebani menyatakan ingin melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi, jadi dia ikut-ikutan semacam itu. Tapi dia itu bukan Jokowi gitu, dia itu bukan gemoy gitu. Itu yang jadi masalah kan gitu. Iya betul sekali. Dan kalau kita tahu ya anak-anak Indonesia, kayaknya saya amati ya karena saya mengajar juga gitu. Kalau ibu guru atau dosen gitu ya mau mendengarkan mereka itu mau stay loh sama kita. Saya sendiri heran gitu, Bu, kapan saya bisa ini ketemu lagi? Padahal itu pada saat liburan begitu. Mereka ingin ketemu, mereka ada yang mau curhat, ada yang mau ini segala macam gitu. Ada yang ingin video apa dan sebagainya. Jadi saya kadang berpikir, apa orang tua mereka tidak mendengarkan atau mereka tidak ada tempat curhat begitu ya. Dan kemudian untuk anak-anak Indonesia ini, kalau saya ketika mereka menyerbu acara Anies, itu karena mereka ingin didengarkan suaranya begitu. Jadi mereka butuh banget mereka bersuara, dan kemudian ada orang yang mendengarkan. Mendengarkan itu orang yang lebih dewasa, apalagi sekarang memang sekarang sedang pilpres gitu ya. Di sebelum ini Mas Hersu, itu kan ada, kalau kita tahu ya, ada kanal-kanal yang memang mendedikasikan dirinya terhadap lingkungan, terhadap terhadap kecenderungan bunuh diri dan sebagainya. Itu kan ada beberapa nomor gitu yang bisa dihubungi kalau seandainya Anda memiliki pemikiran untuk bunuh diri atau memiliki kecenderungan bunuh diri atau orang yang Anda kenal seperti itu, maka teleponlah hotline tersebut. Itu hotline itu laku banget Mas Hersu. Yang artinya mereka tuh butuh curhat, butuh untuk didengarkan. Begitu banyak orang frustrasi, begitu banyak orang butuh bantuan, begitu siapa yang bisa menyelesaikan, ikut menyelesaikan begitu. Apalagi belakangan ini saya nggak tahu ada yang menghitung atau tidak, tapi kita sering sekali melihat orang yang berantakan rumah tangganya karena judi online begitu ya, dan karena pinjaman online begitu, terus kemudian sampai ke bunuh diri dan sebagainya. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini sekarang ini sedang butuh bantuan banget. Nah, ketika Anies itu menawarkan bantuan lewat aplikasi yang sangat-sangat mereka familiar sehari-hari, mereka kan begitu buka HP itu langsung buka TikTok Mas Hersu. Mereka mendapatkan informasi itu dari TikTok. Bahkan sekarang kalau di TikTok kita ingin mendapatkan informasi tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, tentang hobi, destinasi wisata, kuliner, itu semuanya ada.
yang mau jual-jualan, yang mau membeli sesuatu, produk-produk kosmetik, hanya sekedar sandal atau dan semuanya alat tulis, semuanya ada di TikTok begitu. Jadi memang ini salah satu aplikasi yang buat orang yang malas berpikir begitu ya, karena semuanya sudah ada di situ. Terus kemudian seringkali mereka menjadikan TikTok itu teman. Jadi kalau seandainya kita butuh bantuan, kita tanyanya ke TikTok, sebaiknya gimana ya gitu. Terus Bukan kayak kita ya, kalau kita dulu kan Google ya kalau ada apa-apa ya kita. iya, iya betul. Tapi kadang seperti ini Mas Hersu, kalau di TikTok itu kan interaktif ya. New media ini adalah disebut new media karena di situ ada suasana interaktif, beda dengan koran, tidak ada interaktif di situ, orang tidak bisa bercakap-cakap di situ. Nah, sementara kalau ini aku masalahku begini, aku harus bagaimana ya? Itu ada saja yang menjawab begitu. Komen-komen, terus kemudian testimoni dan sebagainya begitu. Jadi ketika ada Anies sesuatu yang baru politik dibawa ke TikTok, sebenarnya banyak konten-konten politik itu di TikTok ya, terutama dari 03 dan 01 itu gencar sekali. Tapi yang hadir di TikTok bukan tokoh utamanya. Prabowo tidak ada di TikTok, yang ada di TikTok hanya buzzer-buzzernya, influencer-influencernya. Begitu juga dengan Ganjar. Ganjar hadir di TikTok, tapi bukan kapasitas dengan format yang seperti Anies, di mana betul-betul konsentrasi dua arah, begitu Mas Hersu, percakapan dua arah, dan kemudian meluangkan waktunya untuk menjawab semua. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah semua, apapun itu. Mereka mau menyanjung, mereka mau bertanya, ada juga yang marah-marah, itu semuanya bisa diterima di situ. Dan semua yang ikut di situ bisa membaca komen-komen yang ada di situ juga. Ini yang menawarkan ini Anies. Dan itu tadi seperti Mas Hersu bilang ke saya, banyak sekali yang fatherless gitu ya, mereka yang tidak memiliki panutan atau bahkan memang sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua, tidak ada contoh begitu untuk untuk kehidupan mereka. Ini bicara soal anak muda ya. Ketika melihat sosok Anies yang bisa menjawab semuanya dengan kemudian dengan bijaksana, dengan berbagai pertimbangan dan tidak mensyaratkan orang yang diajak bicara itu untuk memilih dia pada Pilpres nanti, itu membuat orang tuh free, mereka feel free, mereka bisa ngomong apa saja dan aku tidak harus mencintaimu untuk berbicara denganmu begitu kan. Nah, ini yang membuat saya lihat memang fenomenanya ini akan menjadi fenomena yang luar biasa nih Mas Hersu. Karena ketiadaan dari baliho, nggak usah sedih, karena baliho itu akan bisa terlampaui dengan ini. Baliho kan dipasang begitu ya sampai ke pelosok. Ini lebih ke pelosok lagi nih jangkauannya. Dan nggak ada engagement ya kalau baliho itu ya. Kalau ini Betul. kan orang yang datang itu memang orang yang punya ketertarikan dengan yang si sumber yang diajak ngobrol itu ya, dalam hal ini Anies ya. Dan saya lihat juga menarik ya, kemudian panggilan-panggilannya itu jadi lebih personal ya, ada dipanggil abah, ada dipanggil ayah. Dan saya nggak tahu itu yang benar bacanya apa atau opa sih, karena saya jujur aja nggak paham tuh kalau yang Korea-Koreaan begitu tuh. Iya ya, biasanya kalau opa-opa itu yang ya apa yang ganteng-ganteng itulah yang di Korea. Oh itu Saya opa, sendiri opa itu apa sih panggilannya? Opa itu ya, maksudnya opa itu ganteng gitu ya? opa. Oh bukan Iya iya iya. bukan Ya kakek itu ya? opa-opa. Oh bukan. Saya Itu salah paham. opa ganteng. Iya iya dan artis-artis lah ya Mas Hersu gitu opa-opa. Oh, saya Seperti pikir itu. kok dipanggil, saya mikir kok Anies yang semuda itu masih udah dipanggil opa rupanya. Maafkan saya lah kalau saya nggak paham yang soal begituan ya. Iya iya, saya rasa ini timnya Anies gerak cepat gercep juga nih. Mereka menjadwalkan ini itu di mana di sela-sela gitu ya. Karena memang jangkauannya ini lebih luar biasa. Kita lihat ya perbedaannya ketika di Banyuwangi ada salah satu nelayan yang mengatakan saya datang ke sini dari pulau. Pulau itu ternyata lebih dekat Pamekasan kalau tidak salah. Tapi dia masuknya masih ke wilayah Banyuwangi begitu secara teritorial. Dan kemudian dia mengatakan untuk ke sini Pak Anies saya itu menumpang kapal, naik kapal itu 18 jam hanya untuk ketemu di desa Kanis ini dan saya harus bertanya. Nah, kendala seperti ini sudah tidak akan terjadi lagi kalau seandainya Ya. Anies aktif di TikTok itu tadi gitu. Yes. Oke. Saya kira makanya kalau kemarin saya nyebut ini sebagai game changer, saya kira nggak berlebihan, dan saya kira ini kan masih ada waktu ya, dan dengan jangkauan media sosial yang begitu masif, saya kira keterbatasan jarak, keterbatasan waktu itu bisa semua diatasi ya. Beda sekali kalau baliho, itu memang bukan hanya jarak tapi itu soal
soal fulus yang juga cukup besar, dan juga soal bagaimana kan banyak juga baliho yang dirusak-rusak tadi itu ya, kalau di daerah-daerah yang tidak bisa diawasi oleh timnya Anies ya potensi dirusak sangat besar. Ini sangat menarik, dan kalau saya pribadi sebenarnya mendorong orang seperti Ganjar dan Pak Prabowo juga masuk ke medan itu gitu ya. Turun juga dong, ketemu dialog dengan anak-anak muda ini, berdebat panjang, melayang pertanyaan. Cuman apakah satu, kalau Pak Prabowo apakah dia punya waktu dan punya kesabaran menghadapi semua itu gitu ya, karena memang gayanya mungkin nggak cocok semacam itu. Kedua, Ganjar apakah juga dia kan selama ini memang kita lihat kalau dari sisi narasi memang Ganjar pemain di TikTok gitu, tapi memang dia kan tidak ada narasi ya, di situ tidak ada substansi, dia lebih larut mau bergaya seperti anak-anak alay ini, anak-anak generasi Z ini, supaya dia merasa bahwa dia bagian dari itu, kan gitu kelihatannya ya. Iya Mas Hensu, ini wilayah yang cukup berat kalau seandainya mau melakukan hal yang sama ya. Pak Prabowo saya rasa sulit untuk melakukan ini. Kalau seandainya pun itu terjadi, takutnya salah paham gitu kan. Gibran juga nggak mungkin dia, walaupun anak muda ya, masuk ke sini saya kira ya. Gibran untuk berhadapan secara langsung saja sulit begitu, apalagi untuk berhadapan secara online itu lebih sulit loh Mas Hersu daripada untuk offline begitu kan. Persentase untuk ketidakpahaman satu sama lain itu lebih besar daripada kalau kita berhadapan langsung. Nah sementara kalau Ganjar selama ini lebih banyak TikToknya tuh diisi dengan kegiatan dia, tapi memang sesuatu yang kalaupun live gitu kan hanya pendek begitu Mas Hersu, dan kemudian juga beberapa hal yang sudah diedit gitu kan, terbaru di upload di TikTok begitu. Saya rasa untuk melakukan percakapan setengah jam, 1 jam bahkan lebih, ini ya butuh kesabaran kalau Pak Ganjar melakukan ini juga begitu ya. Ya, oke. Baik Bagi, kita akhiri perbincangan kita kali ini, kita ketemu lagi esok ya. Nggak taunya awal tahun baru juga udah jadi serius nih. Buat tadinya saya mau ketawa-ketawa saja gitu ya. Oke, kita mohon pamit ya Bagi ya. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.